punya agenda yang sama, melaksanakan kampanye di daerah pemilihannya. Beliau titip salam buat seluruh masyarakat yang ada di sini. Selanjutnya Pak Idris Supu. Kalau Pak Idris Supu ini tadi disampaikan beliau ini adalah pengusaha. Betul. Beliau ini adalah ketua HIPMI. HIPMI itu adalah singkatan daripada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kalau saya, Bapak Ibu masih SEPMI, seolah-olah pengurus HIPMI. Nggak apa-apa. Kalau beliau ini tokoh, bahkan sudah 2 lantai, kita masih kios, nggak apa-apa. Aplaus buat Pak Idris Supu. Luar biasa. Ada Pak Mursid Lamani. Terima kasih Pak Mursid Lamani. Beliau ini adalah ketua pimpinan kecamatan Partai Golkar yang ada di Kecamatan Bulango Selatan. Beliau tinggal di Ayula. Terima kasih banyak Pak Mursid Lamani. Insya Allah kalau saya jalan-jalan di Ayula ini, ternyata diam-diam Pak Mursid Lamani ini banyak dukungan juga. Bisa bahaya ini Pak Idris. Ya, kalau Pak Tommy Wahiji ini ya sudah cukup familiar. Tanpa kampanye Pak Tommy Wahiji ini memang sudah sangat-sangat dikenal di Kecamatan Tapabulango ini. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selanjutnya saya mohon izin, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan pencalonan kami sebagai calon anggota DPRD yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya daerah pemilihan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor urut 3. Pertama, saya mau sampaikan dalam pencalonan ke DPRD Provinsi daerah pemilihan Kabupaten Bone Bolango ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada juga beberapa calon lain. Ada Ibu Yeyen Sidiki. Kenal Ibu Yeyen Sidiki? Yakin kenal? Luar biasa. Ibu Yeyen Sidiki ini adalah calon nomor urut 1. Beliau adalah anggota DPRD yang saat ini masih menjabat. Yang kedua, ada yang namanya Ibu Ramlah Habibi. Kenal Ibu Ramlah Habibi? Ya, kalau Ibu Ramlah Habibi ini saudara kandung Pak Rusli Habibi, kakaknya Pak Rusli Habibi. Nah, kalau Ibu Yeyen Sidiki adalah ponakan daripada Pak Rusli Habibi sebagai nomor urut 1, Ibu Ramlah Habibi nomor urut 2, kakaknya. Kalau saya hampir jadi ponakan. Bohong. Yang penting dong kok kakak Ita. Ya, nomor 3 saya Andi Bia. Nomor 4 ada yang namanya siapa nomor 4? Bukan. Nixon Tahir. Nomor kelima ada yang namanya Harun Kamaru. Nomor 6 ada yang namanya Ibu Asmaul Husna Adam. Kenal Ibu Asmaul Husna Adam? Luar biasa. Beliau adalah putri asli dari Ayula, ya. Itu. Cuman tidak hadir hari ini. Nggak hadir ya? Oke, lagi ada doa hajatan 40 hari. Insya Allah di tempat lain kita bisa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk DPR RI ada yang namanya Pak Rusli Habibi, nomor 1. Nomor 2 ada yang namanya Bapak Rumkono. Semua kenal di sini Pak Rumkono? Pak Rumkono ini diminta oleh Partai Golongan Karya se-Provinsi Gorontalo untuk kembali dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mewakili Provinsi Gorontalo. Saat ini beliau menjabat sebagai duta besar di Bosnia. Sebelum beliau menjabat sebagai duta besar yang diberikan kepercayaan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Habibie, tentunya kita sudah sangat mengetahui dan familiar program-program atau kerja nyata yang dibuat oleh Pak Rumkono di saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI. Banyak program-program dan anggaran-anggaran yang dibawa di Provinsi Gorontalo ini untuk pembangunan
yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Jadi tidak salah kemudian Bapak Ibu, termasuk saya, mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita mendoakan kembali Parung Kono ini bisa dipilih oleh masyarakat dan duduk di DPR RI nanti. Yang ketiga, ada Ibu Rusli Habibi, Ibu Ida Saida Habibi, mewakili dari unsur gender, mewakili dari unsur perempuan. Ibu Ida Saida ini, Bapak Ibu sekalian, masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau juga banyak memperjuangkan program-program terkait dengan persoalan keagamaan di Provinsi Gorontalo ini. Bukan hanya persoalan haji, bukan persoalan apa, terkait seluruh tentang keagamaan beliau bawa di Provinsi Gorontalo ini untuk kemaslahatan kita bersama. Itulah ketiga calon untuk ke DPR RI dari Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bahwa saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Sesungguhnya harus kita sadari di mana Kabupaten Bone Bolango ini, Bapak Ibu sekalian, dari khususnya yang ada di Tapabulango ini, kita memiliki jumlah pemilih kurang lebih dari 23.000. Kita adalah kecamatan terbesar setelah Kabila, Tilong Kabila. Bayangkan Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan agar supaya kita paham. Begitu banyak jumlah pemilih kita yang ada di Tapabulango ini, Bapak Ibu sekalian, yang mewakili kita ke DPRD provinsi itu hanya satu orang. Bayangkan, hanya satu orang. Padahal dari 23.000 itu, kalau kita mengacu di jumlah pemilih, jumlah bilangan pembagi pemilih di 4 tahun yang lalu, satu kursi itu 12.000. Berarti kalau dengan 22.000 sekian, kita seharusnya memiliki perwakilan di DPRD provinsi itu ada 2 putra-putri terbaik kita. Tapi fakta, kita hanya punya 1. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kita untuk bisa berjuang untuk bagaimana bisa mengawal postur anggaran atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan kemaslahatan umat yang ada di Kecamatan Tapabulango Selatan. Tapi kalau kemudian yang duduk di DPRD itu hanya 1 orang. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Tapabulango ini, Bapak Ibu sekalian, untuk kembali berpikir yang secara rasional. Tidak salah kalau kemudian kita mengajak saudara-saudara kita di pemilu pada tanggal 14 Februari nanti, tahun 2024, mencari figur-figur yang terbaik, mencari orang-orang yang terbaik yang kita anggap model untuk kita antar bisa duduk di DPRD Provinsi Gorontalo. Saya tahu persis Bapak Ibu, banyak kader-kader terbaik partai yang dicalonkan dari partai-partai di luar Partai Golkar banyak. Tapi tidak salah kalau kemudian kita mengajak di tempat ini, mengajak masyarakat yang ada di Tapabulango Selatan itu atau Kabupaten Bone Bolango ini, dari sekian banyak calon-calon itu kita mencari figur-figur yang terbaik, mencari dari yang terbaik itu. Tidak salah. Untuk apa? Untuk kepentingan kita juga. Bukan untuk para anggota DPRD yang Bapak Ibu pilih, tidak, untuk kita. Buat apa kita memilih calon-calon yang hanya berdasarkan transaksi jual beli suara? Dia kasih 50.000, dia kasih 100.000, kita pilih dia, tapi ketika dia duduk di DPRD tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Bulango Selatan ini. Kita butuh figur-figur yang bisa membawa aspirasi kita, seperti Pak Sofian Wahidi yang saat ini menjabat hampir di semua desa. Dia drop ini bantuan-bantuan UMKM dan lain-lain. Kita butuh itu. Tapi kalau kemudian kita salah memilih orang, 5 tahun, kalau dia kasih 100.000, bahagi 5 tahun ngolong-ngolong. Berapa itu per bulan? Tapi kalau orang yang kita pilih nanti ini lahir dari tangan dingin Bapak Ibu,
dia duduk di DPRD, insya Allah pasti dia tidak akan pernah melupakan jasa-jasa baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya di tempat ini, sekali lagi di mana-mana, saya tidak pernah memaksa masyarakat untuk memilih saya. Tapi paling tidak saya sudah melakukan yang namanya hablum minan nas. Saya sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi. Saya sudah melaksanakan yang namanya silaturahmi. Sebab saya yakin ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya sudah datang 6 kali duduk ketemu dengan masyarakat yang ada di desa Sukadamai. Saya diundang kurang lebih 100 sampai 150 orang setiap malam, dari dusun ke dusun. Cuman 3 dusun saya 6 kali diundang di tempat itu. Saya datang di Boidu, ini ada perwakilan dari Boidu. Terima kasih banyak teman-teman dari Boidu. Di Boidu itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah 7 kali diundang di desa Boidu. Cuman 3 dusun, 7 kali saya diundang di desa Boidu Bapak Ibu sekalian. 150 sampai 200 orang. Saya sudah ketemu dengan ibu-ibu majelis taklim. Saya sudah ketemu dengan para petani di sana sampai jam 11 malam. 3 bulan lamanya saya berturut-turut sampai di desa Bondauna Bapak Ibu diundang masyarakat untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Yang saya lakukan ini Bapak Ibu, agar supaya saya bisa memberikan contoh kepada seluruh caleg-caleg di seluruh partai politik, agar supaya mereka bisa melakukan silaturahmi itu. Bukan hanya sekedar ketemu di malam pemilihan, kasih doi 50.000, kasih doi 100.000 meminta pilih. Anu bo odoi, ngamila odoi. Pipa Idris Supu odoi. Pipa Sopian Wahiji odoi. Wati odoi. Cuman kan kalau persoalan mau pilih karena duit, selesai. Maka jangan heran ada cerita kalau dia bilang setelah tak pilih, so tutup kaca, so tidak mau datang. Selesai perkara. Di saat malam pemilihan kalau kita sudah jual beli suara, maka jangan banyak menuntut Pak. Selesai. Kasih pulang uang lagi yang dia ada. Bawal. Apa yang dia mau dapat di DPRD itu sebenarnya tidak ada. Anggota DPRD itu cuma untung dia gaji. Ya, anggota DPRD cuma ada di luar sana. Anggota DPRD rasa bupati. Seolah-olah seluruh kebijakan ini dia yang menentukan. Wawanela anu maalu ototrek masuk di desa. Ada caleg-caleg mengaku waliama olami uti untuk bantuan masyarakat, belum maaf. Sedangkan timami Partai Golkar fraksi terbesar di Bone Bolango tidak mengaku bahwa itu olami. Tapi itu bentuk kebijakan atau pengawalan daripada teman-teman yang ada di DPRD untuk menjaga postur anggaran kebijakan pemerintah yang berbasis kerakyatan. Orang-orang yang begitu yang harus kita pilih. Seperti Pak Sopian Wahidi. Apalagi kalau Pak Idris Supu mau terpilih lagi, ada 2 kursi lebih kancang ini Bulango Selatan. Tutuloma. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut. Kami di tempat ini tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk memilih kami. Tapi kami sudah telah melakukan kewajiban kami sebagai kader partai yang diberikan amanat oleh undang-undang, bahwa sesungguhnya partai politik ini berkewajiban melakukan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat. Partai Golkar konsisten untuk melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari Sukadamai sampai di Bondauna 4 bulan lamanya, 3 bulan lebih lamanya saya turun diundang oleh masyarakat sampai Lolohatalomauti Dapasaki. Sampai di rumah jam 1 malam dong mosilitas, setengah 2 bubar. Pagi lagi begitu. Ini jadwal ini baku-baku rampas ini mau turun. Sampai mau kampanye uti wali mami atia mau mesti mau kampanye teh, mesti mau kampanye tomola. Aturan.
yang tidak bisa memaksakan kehendak kami untuk bisa ketemu dengan masyarakat. Ada batas. Mau bikin kampanye pagi, masyarakat lebih banyak di tempat kerja. Mau bikin siang, dia istirahat. Potensi yang kita bisa laksanakan pertemuan dan silaturahmi setelah daftar calon tetap atau jadwal kampanye sudah dilakukan hanya di sore hari seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Itu pun terbatas, cuman sampai jam 6. Lewat dari itu tidak boleh ada lagi aktivitas kampanye, tidak boleh ada aktivitas politik. Setelah jam 6 sore terbatas, sehingga masyarakat undang saya ketemu di atas jam 7 malam. Koiliala ambungu watia mohile maapu. Bukan saya tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Ini 3 bulan lebih saya bersilaturahmi, ada batawaf ini dari Boidu sampai di Pondauna Suwawa sana. Cuman gara-gara saya ketemu dengan masyarakat, ada bicara tentang politik, ada yang sengaja dia lapor, dia eksekusi, dia pidana pas saya, dia coret saya dari calon anggota DPRD, maka selesai harapan daripada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jadi poidalah maaf, kalau seandainya saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu sampai pada tanggal 14 Februari nanti, ilaskan saya, karena saya harus bertemu dengan masyarakat banyak yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini untuk mencari kurang lebih 12.000 mendapatkan 1 kursi. Ayo Pak, tidak mudah. Tapi saya mohon melalui tangan dingin Bapak Ibu di tempat ini, bantu saya jika Bapak Ibu ternyata tidak punya pilihan pada tanggal 14 Februari nanti, turunnya Mayatia. Tolong bantu Partai Golkar untuk bagaimana memikirkan nasib rakyat yang ada di Bone Bolango ini. Bantu orang. Bantu. Saya tahu, saya sangat merasakan bahwa sesungguhnya masyarakat merindukan hadirnya Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat. Saya sadari itu. Tapi inilah kami punya keterbatasan, Bapak Ibu sekalian. Saya mendoakan seluruh caleg-caleg yang ada di Kabupaten Bone Bolango ini, termasuk di luar Partai Golkar, agar supaya mereka ini dapat mencontohi apa yang sudah dilakukan oleh caleg-caleg Partai Golkar, yang sudah dilakukan oleh Pak Sofyan Wahidi, yang sudah dilakukan oleh Pak Idris Sopo, Pak Mursid Lamani, untuk dicontohi, bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Hanya partai golongan karya yang sampai hari ini konsisten melakukan kampanye di tengah-tengah masyarakat. Kami dari awal kampanye dibuka sampai hari ini kami turun kampanye di setiap desa. Inilah komitmen kami, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang kurang mengenakan. Bolehlah maafu. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah tahu persis bahwa sesungguhnya yang mewakili masyarakat yang ada di Tapabulango ini hanya 1 orang, dan berani saya mau sebutkan di tempat ini, Ibu Loli Yunus. Tahu kan? Ya, Ibu Loli Yunus. Karena saya tahu di sini lingkungan Tapa ya, gitu. Tahu persis. Gitu. Jadi saya tidak akan memaksakan Bapak Ibu. Silakan pilih kader-kader terbaik Partai Golkar yang kami sebut tadi. Ada Ibu Yeyen, ada Ibu Ramla. Kalau Bapak Ibu tidak senang sama Ibu Yeyen, pilih Partai Golkar, coblos lambangnya. Kalau Bapak Ibu juga tidak punya pilihan atau tidak memilih Ibu Ramla, pilih ke sana Partai Golkar. Tidak harus pilih saya. Gitu. Mau hewatia mau maku sama harus mau pilih Andi Bia keke dah halatia odi to di sore ini ketika Bapak Ibu menyampaikan amiatia mau li Pak Andi, amiatia memilih toli Pak Andi, lombu dio ma olo tamo namai tingoli pun lele sama tiba di malam pemilihan di tanggal 14 jatuh DP hari tempo pemilihan. Watia mahe moela mato huali. Debo mau keluar watia suara latia to
to sejahtera walau lamahu itu hati Allah. Ternyata dia luo pingsan. Bapak Ibu dapat dosa, so kasih hayalan pa saya. Saya pun sama malu hayali mola. Ternyata jalo keluar suara latihan. Payah. Payah. Makanya watiamoe bolo maapu watiamoe. Paling tidak saya sudah silaturahmi dan ketemu dengan masyarakat yang ada di desa ini. Tinggal lo kasih jaminan kasana pati Pasopian Wahije, pati Pak Edre Sopo, Pak Mursid Lamani, watiamoe. Oh laga itu mau dunggaya toda lalo. Kalau jamo keluar suara pingsan. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan ada sebuah perubahan, saya ingin menitip pesan kepada Bapak Ibu. Sesungguhnya saya ingin mencari 12.000 untuk bisa mendapatkan satu kursi Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada sana famili yang tidak sempat hadir di tempat ini, bahwa kita butuh perubahan. Kita butuh orang-orang yang dapat membawa sebuah perubahan dan aspirasi masyarakat. Saya siap untuk mengemban amanah ini Bapak Ibu sekalian. Saya siap untuk dipilih. Dan saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Watia motihidi. Bolo maapu. Watia motihidi. Anu misalnya Bapak Ibu tidak punya pilihan. Duai mai watia. Tolong doakan paling tidak sampai tanggal 14 Februari nanti saya dalam keadaan sehat. Dan sekalipun saya mau sampaikan di tempat ini, ketika sekalipun Bapak Ibu tidak memilih saya, tidak usah takut. Kalau saya duduk di DPRD, tetap saya akan mau ketemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya pohe. Coba ipo. Insyaallah saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa baik Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah membantu, paling tidak mendoakan saya di tempat ini. Sekali lagi saya akan pertegas, saya siap mengawal seluruh kebijakan aspirasi pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa ini. Tidak usah takut. Tidak usah takut Bapak Ibu. Kalau cuma persoalan untuk memperjuangkan aspirasi, insya Allah saya mantan presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, sota biasa ini yang membagi ini. Tidak usah khawatir. Satu hal, kalau yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini, dan tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat yang tidak sempat hadir di tempat ini, apabila Bapak Ibu memiliki persoalan hukum di luar kasus korupsi, saya siap membantu Bapak Ibu dengan cuma-cuma. Ini sudah sering saya lakukan Bapak Ibu di desa ini dan di luar desa ini. Sering. Saya bukan hempo jago-jago, tapi kami memang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membantu masyarakat untuk menangani hukum dengan cuma-cuma. Di luar kasus korupsi dengan pemerkosaan Allah. Kalau persoalan tanah wolong amila, insya Allah banyak bukti di sini. Di desa ini banyak yang saya bantu. Bolo indomatuli ayah egen. Insya Allah saya ikhlas, saya bersih. Saya tidak akan pernah memaksa masyarakat untuk memilih saya. Tapi kalau masyarakat ternyata tidak punya pilihan, watia sekali lagi motihidi. Bolo mapu walu watia motihidi muali. Yakin bahwa Bapak Ibu tidak punya pilihan tanggal 14 Februari selain saya? Yakin mau pilih pas saya? Andi Bia nomor. Harga mati. Subhanallah, Masya Allah. Sekali lagi, bantu saya. Tolong sampaikan kepada sana famili yang ada di tetangga, yang di luar desa. Insya Allah, Partai Golkar telah merekomendasikan Andi Bia lahir dari tangan dingin masyarakat yang ada di desa ini untuk disebarkan di seluruh Kabupaten Bonemongo. Kita menangkan Andi Bia nomor. Subhanallah, pilih jas jong anak sama.
Dia lantik ngana. Kalau sebegini Pak Ketua izin 12.000 sepertinya mudah kita dapat melalui tangan dingin Bapak Ibu yang ada di sini. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Bolo Mapualo, saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Saya sekali lagi tidak akan pernah melupakan jasa-jasa baik Bapak Ibu yang telah mendoakan saya. Saya akan catat, Egi, ngana catat tempat ini Egi, kalau kita dia lantik, kita datang ke bareng di sini Egi. Egi, ngana catat itu Egi. Ngana catat ini nama, segera kita mau balik lagi di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Saya doakan Bapak Ibu, insya Allah dalam selalu sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang ada. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus ya kepada Bung Andi Bia, sarjana hukum. Iya, jadi Bapak Ibu, tadi beliau sudah sampaikan ya, angka 12.000 itu angka yang tidak sedikit Bapak Ibu ya. Sekali lagi, angka 12.000 itu bukan angka yang kecil, angka yang besar. Saya saja hadir di tempat ini Bapak Ibu, ini bukan orang Tapabulango. Sekali lagi, saya hadir di tempat ini bukan orang Tapabulango, tapi saya hadir di tempat ini untuk membersamai perjuangan beliau ya. Saya ketua partai Kecamatan Tilong Kabila, juga saya merupakan caleg di Dapil Kabila. Tapi kenapa saya harus hadir di tempat ini ya? Pertanyaan saya sederhana, bagaimana dengan Bapak Ibu? Punya komitmen untuk Bang Andi atau tidak? Amiatia saja Bapak Ibu yang di luar Dapil Tapabulango ini hadir untuk membersamai perjuangan beliau. Lalu kemudian keikhlasan beliau untuk mendarbaktikan segala keilmuan yang beliau miliki ini hanya disia-siakan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama kita berjuang untuk memenangkan Bung Andi Bia. Setuju? Setuju? Lillahi ta'ala. Oke, kita bungkus itu. Iya, kita goyang dulu. Tabrak masuk, Andi Bia oke masuk. Calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dia nomor urut 3, Dapil Bone Bolango. Dia dari Partai Golkar, kita nomor urut 3. Oke gas, nomor 3 turun gas. Nomor 3 turun gas. Partai Golkar nomor urut 3, jangan tanya pasti Andi Bia. Selalu ada pertoran semua, bukan banyak dengan jisa saja, bukan banyak dengan cerita mati. Andi Bia mau kasih bukti, nomor 3 tetap di hati. Andi Bia calon yang pasti, Boni lain jangan balik arah. Andi Bia kasih suara, bukan banyak dengan kata-kata. Andi Bia mau kasih bukti nyata. Nomor 3 Partai Golkar, Andi Bia calon yang pas. Nomor 3 jangan ngoni lepas, orang yang iri tong bilang haha. Andi Bia calon yang pasti.
Gak usah Moni pakai ragu, Andi Bia ini calon bagus, caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu, masih ada satu acara lagi ya, kita tutup acara ini karena tadi kita buka dengan resmi. Sekali lagi sebelum kami tutup, ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga masyarakat Desa Lamahu, Sejahtera dan sekitarnya. Sekali lagi kami titip pesan ya Bu, Bapak Ibu, kami titip pesan yang terakhir, sama kita jaga perjuangan ini sampai pada tanggal 14 nanti, dan insya Allah kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang menjadi cita-cita Bung Andi Bia dan cita-cita bersama kita masyarakat yang ada di desa ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, senantiasa kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk Bung Andi Bia dan sekeluarga. Wabil khusus ya untuk Bapak Ibu sekalian, semua kita berdoa semoga Bapak Ibu juga tetap diberkahi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, acara rapat terbatas kampanye Partai Golkar Kabupaten Bolibolango kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar! Bolibolango! Oke gas, nomor 3 orang gas. Nomor 3 orang gas. Ya, kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Mohon Bapak Ibu caleg dari dapur Kabupaten kita foto bersama dulu. Bung Andi, kita foto bersama dengan masyarakat. Bukan banyak yang cerita mati. Andi Pak bilang Idris kasih Suku, bukti. Nomor kita 3 foto bersama. Pak Tobi Wahyu, yang pasti. Noni lain jangan balik arah. kita foto bersama dulu kedua lo. Bukan banyak dan kata-kata Andi Bia mau kasih bukti. Foto bersama Nomor dulu. 3 Partai Golkar. Andi Foto Bia bersama, calon foto bersama. lepas. Nomor Foto 3 bersama. Moni lepas. Orang yang iri kau bilang haha. Bung Sofian Wahidi kami undang foto bersama. Bung Faujan foto bersama dengan masyarakat karena ini dokumentasi ya. Saat Bung Andi dan teman-teman lainnya terpilih, ketika tidak ada dokumentasi, maka jangankan untuk dilantik Bapak Ibu ya, ditetapkan saja tidak. Ya, jadi ditetapkan saja tidak, sehingganya harus ada dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan kampanye. Jadi kita foto bersama dulu dengan masyarakat. Ya, foto bersama dengan masyarakat yang masih ada di tempat ini, matur nuwun. Ya, di belakang yang lain, mari Bu, karena sudah mau maghrib. Yang masih tersisa silakan di bagian ini sama-sama kita foto, ya. Nomor 3 orang gas. Alhamdulillah, terima kasih. Partai Golkar nomor urut 3. Jangan tanya pasti Andi Bia. Satu. Bukan banyak yang Satu dulu, satu. Bukan banyak yang cerita mati. Angka satu dulu, oke. Kasih bukti. Nomor 3 tetap Ya. di hati. Oke, tunjuk dua. Noni lain jangan balik arah. Andi Bia kasih Ya. suara. Bukan banyak Tunjuk yang enam, mana enam? kasih bukti nyata. Enam. Iya, Pak Andi Bersih. Andi Bia calon yang pas. Iya, insya Allah. Noni lepas. Perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Andi Bia calon yang pasti.
mati. Oke gas, nomor 3 torang gas. Nomor 3 torang gas. Mati, kita mati. Gas, gas.